Shalom dan selamat pagi kepada setiap kita sahabat Rehat. Pada pagi yang indah ini kita bersyukur bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita bisa ada lagi sebagaimana kita ada. Kita masih bisa bangun, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bernafas. Suatu hal yang sangat familiar yang setiap harinya kita alami. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu bahwa semuanya itu terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, tepatnya pada hari ini, hari Rabu 30 April 2025, kita akan sejenak bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 4 sampai 12 dengan suatu judul perenungan, yaitu tidak perlu takut menghadapi masalah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam renungan singkat, kita akan sama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan Yesus, kami datang padamu dan kami bersyukur bahwa hanya karena anugerah Tuhan, Engkau memperkenankan kami ada saat ini. Tuhan, ketika kami mungkin seringkali merasa bahwa kami mampu dengan diri kami sendiri, ampuni kami. Ketika kami merasa bahwa semuanya ini bisa kami lakukan dengan kekuatan kami, ampuni kami. Tapi saat ini kami mau merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan, mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengiluminasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu kami bisa semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 12 ayat 4-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Tidak perlu takut menghadapi masalah merupakan judul perenungan kita pada hari ini. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi masalah. Namun di saat yang sama, perikop ini juga menunjukkan suatu fakta bahwa kita memang seperti biasanya atau pada naturnya takut menghadapi masalah. Ya, karena kita ini adalah manusia biasa. Karena itu melalui ayat ini Yesus tampil menguatkan para rasul. Namun kita bisa melihat adakah rasa takut yang tidak diperbolehkan? Atau jangan-jangan rasa takut adalah bagian dari kemanusiaan kita? Bacaan hari ini menegaskan ulang perenungan kita kemarin, yakni bahwa Allah bersama kita melewati badai. Kali ini bacaan kita menandaskan bahwa dalam masalah itu, Allah dalam Roh Kudus akan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan.
tepatnya di dalam ayat 12 pembacaan kita tadi. Kata Yunani mengajar adalah didasko. Kata ini juga dapat berarti membentuk dan mengasah keterampilan. Karena itu, pernyataan Yesus tentang Roh Kuduslah yang akan mengajar para rasul dapat juga dimaknai sebagai tindakan mengasah orang percaya mengatasi masalah. Kalau di dalam konteks pendidikan begitu ya, Ki Hajar Dewantara menyebutkan ada 4 dimensi pendidikan, yakni oleh rasa, olahraga, olah pikir, dan olah karsa. Olah rasa meningkatkan kepekaan terhadap sesuatu. Olahraga berkaitan dengan proses persepsi dan kesiapan tubuh. Olah pikir melatih nalar untuk mencari dan menggunakan pengetahuan. Terakhir, olah karsa berkaitan dengan pembentukan karakter yang kreatif dan komunikatif. Nah, Bapak Ibu semuanya, keempat hal tersebut secara imania juga kita yakini bagian dari karya Roh yang mengajar kita dalam menghadapi masalah. Ketakutan tentu menjadi bagian dari kemanusiaan kita, karena kita adalah manusia yang sangat-sangat terbatas. Akan tetapi, perenungan kita pada hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, bahwa percayalah bahwa Allah terus mengasah kita, membentuk kita, membentuk cara kita berespon, cara kita berpikir, sehingga di dalam setiap kehidupan ini ketika kita menghadapi masalah, kita akan belajar untuk bukan bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi kita mau percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia dan yang akan menemani kita bahkan di masa-masa di lembah kekelaman sekalipun. Dia Allah yang hadir untuk kita semua. Amin. Perenungan kita pada hari ini, dan saat ini kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa kami tidak perlu takut. Sekalipun sebagai manusia sering kali kami Tuhan memiliki ketakutan tersendiri, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap finansial, ketakutan terhadap orang lain atau hal-hal tertentu. Tapi saat ini firman Tuhan mengajarkan kami lagi bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menyertai kami. Sehingga apakah yang akan kami takutkan lagi? Apakah yang akan membuat kami ragu lagi ketika Tuhan di pihak kami, ketika Allah di pihak kami? Kami percaya bahwa kami memiliki rasa aman, kami memiliki damai sejahtera yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan takut. Bukan karena siapa kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena ada Tuhan, ada Allah yang selalu menyertai kita. Lakukan yang terbaik hari ini, dan kiranya kita terus dapat memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kita.